Sisa lebaran kemarin, Lik, saya masih punya bengkoang, ya, gede banget bengkoangnya. Tinggal segini, tapi yang nggak apa-apa, yang penting masih bisa dijadikan konten ya. Kebetulan di sini saya juga punya udang, udangnya juga banyak. Bentar saya tunjukkan. Nah, milik udangnya banyak kan. Ini sebungkus harganya 2000 perak apa 2500 begitulah ya, cuman ini masih beku, akan saya cairkan dulu. Jadi resep hari ini tuh panganannya ceritane bengkoang dicampur dengan udang. Akan jadi apa? Akan jadi panganan enak ya. Ini banyak kok yang jual makanan ini, percayalah sama si sapi. Dimpun di cus mawon, Lik, cus ya. Kalau Lilike bertanya di mana Biung Kira? Tuh ada di depan TV lagi bobo, lagi ngorok ya. Biung Kira tuh kalau bobo biasanya ngorok, kalau nggak ngorok katanya masih setengah-setengah tidur. Yaudah dicus aja lah, cepres baik-baik mau nyong, cus. Ini dialek bengkoangnya setelah dikupas semuanya ya. Terus ini akan saya rajang lembut. Kalau nggak mau dirajang ya silahkan diparut, digesret begitu ya, Lik ya. Kalau saya nyaman diiris saja, ini mirip-mirip kayak cuncekrek. Bentar, saya tunjukkan. Barangkali ada yang nggak tahu cuncekrek itu apa. Cuncekrek itu batang korek api, nggih. Jadi ini akan saya iris memanjang. Nah, begini ya, Lik ya. Terus lakukan pengirisan hingga habis. Makanan yang saya buat ini biasanya saya dapatkan ketika ada teman yang datang dari Pontianak ataupun yang dari Tanjung Pinang. Coipan, begitulah namanya kira-kira ya. Dulu awal-awal saya nggak terlalu suka makanan ini, tapi lama-lama kok seneng. Awalnya nyoba-nyoba, lah kok enak. Acara mengiris bengkoangnya sudah selesai, Lik. Singkirkan ke sebelah sana. Terus berikutnya saya akan mencincang udang yang masih kecil-kecil ini ya. Kalau Liliknya menggunakan udang yang besar ya tinggal dikupas, dibuang kotorannya, terus dicincang juga sih, Lik. Cuman berhubung ini udangnya masih lembut ya. Ini masih balita udangnya, jadi ini nggak bisa dikupas, langsung baik dicincang begini. Misalnya Lilike mau mengganti udang segarnya dengan ebi juga boleh, kolik, nggak ada yang larang, nggak ya. Kalau bisa sih ditambahkan juga daging ayam, tapi berhubung si sapi nggak punya daging ayam, jadi ini ya cukup menggunakan udang. Lagian ini murah meriah iki nang kampung, regane cuma 2000 apa 2500 sebungkusnya. Ini udang air tawar ya, udang rawa. Nah, biasanya kan udang yang gede-gede itu udang air payau apa udang laut begitu. Di sini nggak ada yang jual yang model-model begituan. Harus ke tepi laut sana, dan itu jauh dari tempatnya si sapi. Walaupun kami sama-sama Cilacap, Lilike jangan bilang, oh sapi rumahmu dekat itu ya apa yang tempat penjara itu, Nusa Kambangan. Jauh, Lik. Seumur-umur saya juga belum pernah ke Nusa Kambangan. Padahal kan di sana ada tempat wisatanya katanya ya, tapi saya juga belum pernah ke sana. Orang kecil Cilacap kota aja. Kapan terakhir sih yaitu servis kendaraan, tapi sebelumnya ya nggak pernah, walaupun itu kabupatennya kelahirannya si sapi. Ini pokoknya udangnya dicincang semua ya. Tapi ini banyaknya ilmu kira-kira saja, Lik, karena antara bengkoang sama udangnya ini hanya untuk isiannya ya. Nah, Dalik udangnya sudah lembut, ini ada yang ketinggalan. Terus selanjutnya ya udah, ini antara udang sama si bengkoangnya dicampur sajalah ya, biar hemat tempat. Masukkan. Dan setelah saya mencincang udang ini, selanjutnya saya akan mencincang bawang putih, Lik, dan mencincangnya dalam jumlah yang mandan banyak ya, bukan cuma 1 atau 2 siung, tapi mandan banyak. Ini, Lik, bawang putih yang saya gunakan sebanyak ini. Dan ini apane jenengane, talenane sudah saya cuci ya. Takut doami soalnya kalau nggak dicuci terus buat nyacah ini.
Ya temen kia siap dicincang Udahlah pokoknya ini dicincang sampai lembut gilik nggih. Ini pedonnya akan saya matikan saja lah. Saya kelihatan gubluknya. Mencincang bawang kali ini kok. Setelah rampung mencacalik, langsung saja bawang putihnya ditumis ya. Saya menggunakan minyaknya mandan banyak dan ini saya menumisnya dimulai dari apa jenengane, minyak yang masih dingin biar nggak cepet gosong. Gunakan api yang sedang cenderung kecil. Ini diublak diong sereng sampai si bawang putihnya mateng ya, berwarna kecoklatan, tapi jangan sampai gosong. Nah ini udah mulai panas minyaknya. Ingat gunakan api yang kecil saja ya, biar kita nggak ke itu apa jenenge keblondrokan, kegosongan nanti. Bawang putihnya sudah berwarna kecoklatan, langsung matikan kompornya, jangan nunggu terlalu lama. Terus selanjutnya ini langsung dituang ke dalam mangkok. Semoga mangkoknya tahan panas. Makletak pecah linyong nangis mangkok ya. Aduh. Nah, di wajahnya ini kan masih ada sisa bawang putihnya ya. Ini memang saya sengaja nggak dimasukkan ke mangkok karena saya akan memasukkan si bengkuang sama udangnya ke sini. Begitu ya. Dah, langsung tumis saja. Saya tambahkan saus tiram di sini, ilmunya kira-kira ya. Terus saya tambahkan juga apa kisnane? Masako roiko. Ini sebenarnya saya mau pakai garam, tapi garamnya nggak tahu hilang kemana. Dan ini saya menggunakan roiko saja karena kan sudah asin juga ya. Tambah gurih-gurih juga. Dan ini nggak perlu ditambahkan air, biarkan saja begini. Ditumis sampai bengkuangnya layus. Ini nggak sampai 3-4 menit masaknya udah matang. Udah ya. Menggunakan wajan yang sama sekarang saya akan menyiapkan kulitnya. Ini saya menggunakan tepung beras sebanyak 80 gram. 80 gram itu ya kira-kira berapa ya? Pokoknya 1 sendoknya itu kira-kira 15 gram. Ditung dewek nang lilik yang ngono. Terus tambahkan tepung tapioka Tepung tapioka ini sebanyak 30 gram. Kalau disendoki ya kira-kira sebanyak 2 sendok makan ya. Kemudian tambahkan air. Ini air mentah saja sebanyak 175 ml. Kemudian minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Dah ya. Terus ini diaduk-aduk dulu Harusnya di sini saya menambahkan garam ya, tapi saya nggak menambahkan karena jebule pas saya icipi udang dan bengkuangnya tadi itu rasanya sudah mandan asin. Jadi saya nggak menambahkan garam di kulitnya Tapi nanti liliknya boleh menambahkan garam di sini ya. Mau ditambahkan micin juga boleh, sesuaikan dengan selera saja. Ini kan saya ublek-ublek dulu sampai nggak ada yang berindil. Nanti kalau sudah nggak ada yang berindil, baru saya panaskan di atas kompor Ya, ini kayaknya sudah nggak ada yang berindil. Ya udah, sekarang kita OTW ke kita OTW ke kompor bae, yuk. Nah, langsung nyalakan kompor. Dah, ini terus saja diublek-ublek sampai si adonannya bisa dibentuk kados niku. Lama nggak sapi? Ya enggak lah, sebentar saja. Ini paling kalau sudah mendidih ya sekitar 3-4 menitan udah cukup. Nah tuh belum sampai 1 menit adonannya sudah mulai mengental ya. Dan ini pokoknya diublek-ublek terus, jangan berhenti, takut gosong juga soalnya. Gelisah. Ini diublek-ublek terus begini sampai semuanya nempel jadi satu ya, nggak ada yang nempel di wajahnya. Tuh ya, cepet nggak sampai 5 menit malah total. Bahkan dari awal menyalakan kompor nggak sampai 5 menit ini udah tercampur rata begini. Ya udah, kalau sudah tercampur rata begini langsung matikan apinya.
Terus ini akan saya biarkan mandan dingin dulu. Setelah dingin baru kita uwel-uwel lagi, kita bentuk-bentuk ya. Nah, nilik adonannya jadinya seperti ini ya, cuman jadi sekepel tok tuh, nggak banyak enggak. Dan semisalnya punya lilik itu adonannya sapi punya saya kok lengket-lengket terus ya, ya silahkan tambahkan minyak goreng lik. Nambahkannya cukup menggunakan takaran sendok teh ya, 1 sendok teh tambahkan begitu. Paling maksimal penambahnya 1 kali saja, nggak banyak-banyak. Tuh hasilnya begini, pori-pori ini rapat. Terus selanjutnya ini akan saya rolling pin, tapi kayaknya separuh dulu ya karena talonannya kecil punya saya. Nah, ini di blender-blenderkan sampai tingkat ketipisan yang diinginkan oleh lilike. Usahakan yang tipis ya lik ya. Dalik kayaknya tingkat ketipisannya segini saja tuh ya. Dan ini tuh apa jenengannya nggak lengket, mudah diangkat. Terus selanjutnya ini akan saya cetakin. Nyetakinnya lik menggunakan gelas seperti ini ya. Kalau saya liliknya nanti di rumah setara lain, yang penting bisa dibunter-bunter begini tuh, nggih. Begini. Terus lakukan pemblunder-bunderan, pencetak-cetakan sampai adonannya entong ya lik ya. Ini lik sebagian hasil cetakannya, yaitu saya dapat banyak banget sekitar 26 apa 27 tadi. Terus selanjutnya ini akan saya beri isian bentar-bentar ya. Nah, saya ambilkan isian segini kurang lebihnya. Terus ini dirapatkan saja dah. Untuk model disesuaikan dengan tingkat kerajinan masing-masing ya. Kalau si sapi jangan ditanya kerajinannya seperti apa ya, belgedes banget. Dah, lakukan begini hingga adonannya entong lik tuh ya. Kalau saya punya saya jelek banget tapi nggak apa-apa. Yang penting asoy dan rasanya endol ya. Nah, di wajan dan didilik. Di sini saya sudah meletakkan tuh sarangan ya. Kemudian dialasi dengan godong gedang. Terus godong gedangnya juga sudah diolesi dengan minyak goreng. Nah, terus ini ditaruh di atasnya begini. Mohon maaf kalau bentuknya rek cekek ya. Jenengane versi sapi lik. Nanti liliknya bikin yang bagus. Tapi caranya bener ini lik, cuman cara menatanya saya jelek, elek cekek ini jangan ditiru. Terus kemudian ini saya olesi dengan air. Ini air biasa. Saya menggunakan air mateng. Dalik ini akan saya kukus dulu selama 10 menit. Kita tunggu ya selama 10 menit dulu ini. Sambil kita menunggu si coipannya dikukus, lik sekarang saya menyiapkan sambelnya. Sambelnya menggunakan bawang putih. Ini kemudian ada cabai merah. Cabai merah saya menggunakan 2. Cabai rawit saya menggunakan berapa nih? 5 biji. Terus berikutnya lagi saya tambahkan air. Ini banyak air, ilmu kira-kira saja. Dah segitu. Terus ini akan saya blender, tapi nggak akan saya videokan ya. Tahu-tahu nanti sudah halus, cus. Jreng jreng jreng. Ini sudah lembut lik. Lah, tuh ya. Terus selanjutnya ini akan saya rebus, kemudian ditambahkan gula, tambahkan garam. Kalau mau ditambahkan sedikit cuka, kalau mau. Tapi kalau nggak mau menggunakan cuka ya udah cukup ditambahkan gula sama garam saja. Menggunakan panci prudul saya akan merebus sambal lelek, tapi kebanyakan air kayaknya punya saya ini. Nggak apa-apa. Jadi nanti ini akan saya masak mandan lama supaya bisa mengental lagi ya. Ini terlalu encer punya saya. Saya tambahkan gula pasir lik, mandan banyak saya menggunakannya. Saya tambahkan garam juga. Ya cukup. Dalik ini direbus sampai tingkat kekentalan yang diinginkan ya. Cus. Sudah 10 menit ini lik. Langsung kita buka. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Ini terus saja dimasak, jangan dimatikan kompornya. Kita buka dulu selama 1 menitan. Nanti setelah 1 menitan dibuka, kita akan tutup lagi
dimasak lagi selama 5 menit ya. Tujuan dari membuka ini untuk sementara adalah supaya nanti panganannya nggak kempot, Lik. Kalau ditutup terus menerus selama 15 menit dia akan kempes setelah dingin nanti ya. Tapi kalau seperti ini caranya nanti dia nggak akan kempes walaupun sudah dingin begitu. Udah, ini kita biarkan dulu sekitar 1 menit. Setelah 1 menit kita tutup maning ya. Kita tunggu sebentar. Dalik, Dalik udah sekitar 1 menitan dibuka. Terus sekarang akan saya tutup maning. Kita tunggu sekitar 5 menitan baru kita matikan kompornya ya. Cus. Ini hasil yang barusan kita kukus, Lik. Semua saya taruh di piring ini ya. Terus selanjutnya ini akan saya beri minyak bawang. Nah, begini. Ayo ya, Lik ya. Terus selanjutnya saya siram lagi dengan ini apa sih namanya, cabai. Tuh. Monggo silahkan Lili mencoba. Nah, dah. Begini hasil akhir Eli. Ayo ya. Monggo silahkan dicoba. Cus. Yo. Kerso ngicipi mboten? Ngicipi. Nah. Ah, tapi mungkin niku nek nggih Yusa mandan kasinan jero ne. Kasinan apa enak? Enak dan mandan asin jane niku mau mboten ngangge uyah. Ngangge Royco. Tapi kok kasinan juga padahal yo ora akeh Roycone. Ya betul mambu. Mambu urang nggih. Nek urange urang seger niku sing tinggi. Tapi enak mboten yo. Enak aku lapangan napa bae nek enak. Tambah malih monggo. Wis kepedesen. Wis ora pedes kan? Napa pedes? Ya nek aku sedengan. Sedengan nggih. Aku anu ya doyan lombok mas doyan ya carane ora. Nggih pun. Mantuku. Oh nggih. Wis ditutup dhisik videone. Nggih pun. Assalamualaikum ngono kuwi cepet. Assalamualaikum. Nggih, cus.